Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haipi Azlia Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan DAF atau Dengue Hemorrhagic Fever. Pengertian DAF. Demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot dan atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan ditesis hemoragik. Pada DPD terjadi perembesan plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit atau penumpukan cairan di rongga tubuh. Atau faktor predisposisi. Virus dengue termasuk genus Flavivirus, keluarga Flaviridae. Secara serologi terdapat 4 tipe, DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Keempatnya ditemukan di Indonesia dengan DEN 3 serotipe terbanyak. Infeksi salah satu serotipe akan menimbulkan antibodi terhadap serotipe yang bersangkutan, sedangkan serotipe yang terbentuk terhadap serotipe lain sangat kurang, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotipe lain tersebut. Seseorang yang tinggal di daerah endemis dengue dapat terinfeksi oleh 3 atau 4 serotipe selama hidupnya. Keempat serotipe virus dengue dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes. Di Indonesia dikenal 2 jenis nyamuk Aedes, yaitu 1 Aedes aegypti, 2 Aedes albopictus. Pathway virus dengue. Reaksi antigen. Kemudian pathway virus dengue. Reaksi antigen antibodi, ada pengeluaran zat mediator, peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah. Kemudian kebocoran plasma, ada hematokrit meningkat. Kemudian hemokonsentrasi. Kemudian ada trombositopenia, kemudian ada resiko perdarahan, kemudian ada resiko shock hipovolemik. Resiko shock hipovolemik ada kematian, hospitalisasi, dan cemas. Viremia, ada vasodilatisasi pembuluh darah otak, kemudian sakit kepala, kemudian darah berpindah ke ekstravaskuler, kemudian kekurangan volume. Kekurangan volume memiliki resiko shock hipovolemik, hospitalisasi. Kemudian mengeluarkan zat mediator, merangsang hipotalamus anterior, suhu tubuh meningkat, kemudian hipertermi. Mual, ada nafsu makan menurun, kemudian intake inadekuat, kemudian ketidakseimbangan nutrisi. Kemudian merangsang saraf simpatis, diteruskan ke ujung saraf bebas, nyeri otot, dan nyeri akut. Pemeriksaan penunjang. Menurut Centers for Disease Control and Prevention 2009, pada setiap penderita dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Pada penderita yang disangka penderita DAF dilakukan pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, dan trombosit setiap 2-4 jam pada hari pertama perawatan. Selanjutnya setiap 6-12 jam sesuai dengan pengawasan selama perjalanan penyakit, misalnya dengan dilakukan uji tourniquet. Penata laksanaan DAF menurut Centers of Disease Control and Prevention 2009 yaitu 1. Beritahu pasien untuk minum sebanyak cairan dan mendapatkan banyak istirahat. 2. Beritahu pasien untuk mengambil antipiretik untuk mengontrol suhu mereka. Anak-anak dengan dengue beresiko untuk demam kejang selama fase demam. 3. Peringatkan pasien untuk menghindari aspirin dan non-steroid lainnya, obat antiinflamasi, karena mereka meningkatkan resiko perdarahan. 4. Memantau hidrasi pasien selama fase demam. 5. Mendidik pasien dan orang tua tentang tanda-tanda
dehidrasi, dan pantau output urin 6. Jika pasien tidak dapat mentoleransi cairan secara oral, mereka mungkin perlu cairan 4. 6. Kaji status hemodinamik dengan memeriksa denyut jantung, pengisian kapiler, nadi, tekanan darah, dan output urin. 7. Melakukan penilaian hemodinamik, cek hematokrit awal dan jumlah trombosit. 8. Terus memantau pasien selama terjadi penurunan suhu badan sampai yang normal. 9. Fase kritis DBD dimulai dengan penurunan suhu badan sampai yang normal dan berlangsung 24 sampai 48 jam. Resep asuhan keperawatan pengajian dengan penyakit infeksi demam berdarah dengue menurut Nur Arif dan Hardi 2015 adalah 1. Identifikasi pasien, nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan orang tua, dan pekerjaan orang tua. Keluhan utama, alasan atau keluhan yang menonjol pada pasien demam berdarah dengue untuk datang ke rumah sakit adalah panas tinggi dan anak lemah. Riwayat penyakit sekarang, didapatkan adanya keluhan panas mendadak yang disertai menggigil dan saat demam. Kesadaran komposmentis, turunnya panas terjadi antara hari ke-3 dan ke-7 dan anak semakin lemah. Kadang-kadang disertai dengan keluhan batuk pilek, nyeri telan, mual muntah, anoreksia, diare atau konstipasi, sakit kepala, nyeri otot dan persendian, nyeri ulu hati dan pergerakan bola mata, terasa pegal, serta adanya manifestasi perdarahan pada kulit, gusi grade 3 dan 4, melena atau hematemesis. Riwayat penyakit yang pernah diderita, penyakit apa saja yang pernah diderita pada demam berdarah dengue. Anak bisa mengalami serangan ulangan demam berdarah dengue dengan tipe virus yang lain. Riwayat imunisasi, apabila anak mempunyai kekebalan yang baik, maka kemungkinan akan timbulnya komplikasi dapat dihindarkan. Riwayat gizi, status gizi anak yang menderita demam berdarah dengue pada bervariasi. Semua anak yang status gizi baik maupun buruk dapat beresiko. Apabila terdapat faktor predisposisinya, anak yang menderita DAF sering mengalami keluhan mual muntah dan nafsu makan menurun. Apabila kondisi ini berlanjut dan tidak disertai dengan pemenuhan nutrisi yang mencukupi, maka anak dapat 35 mengalami penurunan berat badan sehingga status gizinya menjadi kurang. Kondisi lingkungan sering terjadi di daerah yang padat pendudukannya dan lingkungan yang kurang bersih atau seperti air yang menggenang dan menggantungan baju di kamar. Pola kebiasaan: 1. Nutrisi dan metabolisme, frekuensi, jenis pantangan, nafsu makan berkurang, nafsu makan menurun. 2. Eliminasi atau buang air besar. Kadang-kadang anak mengalami diare atau konstipasi, sementara demam berdarah dengue pada grade 3 sampai 4 bisa terjadi melena. 1. Eliminasi urin atau buang air kecil, perlu dikaji apakah sering terkencing, sedikit atau banyak sakit atau pada demam berdarah dengue grade 4 sering terjadi hematuria. Tidur dan istirahat, anak sering mengalami kurang tidur karena mengalami sakit atau nyeri otot dan persendian sehingga kuantitas dan kualitas tidur maupun istirahatnya kurang. Kebersihan, upaya keluarga untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan cenderung kurang, terutama untuk membersihkan tempat sarang nyamuk Aedes aegypti. Perilaku dan tanggapan bila ada keluarga yang sakit, serta upaya untuk menjaga kesehatan. Pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berdasarkan tingkat atau grade demam berdarah dengue, keadaan fisik anak adalah sebagai berikut. Grade 1, kesadaran komposmentis, keadaan umum lemah, tanda-tanda vital dan nadi lemah. Grade 2, kesadaran komposmentis, keadaan umum lemah dan perdarahan spontan petekia, perdarahan gusi dan telinga serta nadi lemah, kecil dan tidak teratur. Grade 3, kesadaran apatis, somnolen, keadaan umum lemah, nadi lemah, kecil dan tidak teratur serta tensi menurun. Grade 4, kesadaran non-koma, tanda-tanda vital, nadi tidak teraba, tensi tidak teratur, pernapasan tidak teratur, eksternitas dingin,
berkeringat, dan kulit tampak biru. Sistem integrumen adanya petekia pada kulit, turgor kulit menurun dan muncul keringat dingin. 1. Kuku cyanosis atau tidak. 2. Kepala dan leher. Kepala terasa nyeri, muka tampak kemerahan karena demam fusi, mata anemis, hidung kadang mengalami perdarahan, epistaksis pada grade 2, 3, 4. Pada mulut didapatkan bahwa mukosa mulut kering, terjadi perdarahan gusi dan nyeri telan. 37. Sementara tenggorokan mengalami hiperemia paling pada grade 2, 3, 4. Dada bentuk simetris dan kadang-kadang terasa sesak. Pada fototoraks terdapat adanya cairan yang tertimbun pada paru sebelah kanan atau efusi pleura. Ralas meningkat, ronci meningkat yang biasanya terdapat pada grade 3 dan 4. Abdomen mengalami nyeri tekan, pembesaran hati, hematomegali, asites, eksternitas, akral dingin, serta terjadi nyeri otot, sendi, serta tulang. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.